Hari ini dunia diguncang dengan kabar mengejutkan, gempa dahsyat mengguncang Israel dan menghancurkan sebagian besar kota. Bangunan runtuh, jalan-jalan terbelah, dan kepanikan massal terjadi di seluruh penjuru negeri. Apakah ini sekadar bencana alam biasa, ataukah ada pesan ilahi di balik semua ini? Baru-baru ini, Israel kembali diguncang gempa cukup besar yang membuat banyak Zionis panik, termasuk di Tel Aviv. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah semua bencana ini jadi semacam peringatan atas apa yang terjadi di Gaza. Soalnya dalam beberapa waktu terakhir Israel memang mengalami berbagai bencana, kebakaran, badai pasir, banjir, dan sekarang gempa bumi. Gempa ini terjadi pada Selasa malam saat sebagian besar warga sudah bersiap-siap tidur. Tiba-tiba tempat tidur mereka bergoyang. Perabot rumah ikut bergetar dan orang-orang langsung sadar bahwa itu gempa. Mereka buru-buru mengecek ponsel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata gempa tersebut berkekuatan 6,3 skala Richter dan berpusat di Laut Mediterania tidak jauh dari pantai Yunani sekitar 65 km dari selatan Aena dan 16 km dari kota Nuwaiba di Sinai. Getarannya terasa di banyak wilayah di Israel mulai dari Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, Ramat Gan hingga lebih dari 16 area lainnya. Banyak warga mengaku guncangannya cukup kuat, terutama bagi mereka yang tinggal di apartemen atau gedung tinggi. Beberapa orang menyebut pengalaman itu seperti mimpi buruk. Untungnya tidak ada korban jiwa. Meskipun kekhawatiran soal gempa susulan masih menghantui banyak orang, secara kebetulan gempa bumi yang mengguncang Israel belum lama ini terjadi tak lama setelah militer negara itu melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yun di Palestina. Serangan itu menewaskan sekitar 70 warga sipil yang tidak bersalah. Menariknya, waktu serangan tersebut dilakukan malam hari sama seperti saat gempa terjadi. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap sebagai karma atas tindakan militer tersebut. Kalau melihat sejarahnya, Israel memang pernah mengalami gempa besar yang dampaknya luar biasa. Salah satu yang paling parah terjadi sekitar tahun 103 dan 1035 Masehi dengan kekuatan mencapai 7 skala magnitudo. Gempa itu melanda lembah Yordan dan menyebabkan kerusakan parah di wilayah Levan. Bahkan tsunami pun sempat terjadi setelahnya menghancurkan banyak bangunan, termasuk bagian dari tembok Yerusalem dan sejumlah gereja. Tempel Maun atau yang dikenal sebagai Mihrab Daud di dekat gerbang Jaffa juga rusak parah. Tragedi itu menelan sekitar 70.000 korban jiwa menjadikannya salah satu bencana alam paling mematikan di wilayah tersebut. Namun, bencana serupa terus menghantui Israel. Pada tahun 1927, misalnya, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter kembali mengguncang. Akibatnya sekitar 200 orang tewas dan ratusan bangunan rusak berat. Melihat dari semua ini, jelas bahwa Israel adalah wilayah yang rawan gempa. Dan risiko bencana semacam ini memang tidak bisa dianggap enteng. Gempa bumi dengan kekuatan besar kembali mengguncang Israel pada tahun 1951. Kali ini kekuatannya mencapai 5,9 skala Richter dan terjadi pada malam hari dengan pusat gempa berada di Laut Mediterania bagian timur. Guncangan itu terasa begitu kuat hingga membuat ibu kota Israel benar-benar terguncang dan warga panik. 3 dekade setelahnya, tepatnya awal tahun 1984, Israel kembali merasakan guncangan hebat dari dalam bumi. Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter menyebabkan pemadaman listrik di berbagai wilayah, merusak belasan rumah di Haifa, dan membuat banyak penduduk ketakutan sampai memilih mengungsi. Pusat gempa berada di Laut Mediterania sekitar 40 km sebelah barat kota pelabuhan Haifa. Dampaknya pun terasa hingga ke Beirut di Lebanon Utara dan sampai ke Berseba di selatan Israel. Tapi yang paling terdampak tentu wilayah Israel Utara karena letaknya paling dekat dengan pusat gempa. Sebelum itu, pada tahun 1979, Israel juga mengalami gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter.
Gempa ini berasal dari wilayah Laut Mati dan guncangannya terasa luas mulai dari Tiberias di utara hingga ke Berseba di selatan bahkan sampai ke Tel Aviv dan Yerusalem. Lalu di tahun 2018, gempa bumi berkekuatan 4,7 kembali tercatat oleh Institut Geofisika Israel. Gempa ini terjadi sekitar pukul 5 pagi dengan pusat gempa hanya 14 km dari kota Tiberias di tepi Laut Galilea dan berada di kedalaman 2 km. Wilayah utara Israel seperti Haifa dan Galilea menjadi yang paling terdampak dari guncangan ini. Tapi tetap saja masyarakat Israel dibuat was-was. Apalagi setelahnya muncul gempa-gempa susulan meski dengan kekuatan yang lebih kecil. Meski skalanya ringan, tetap saja cukup untuk membuat warga panik mengingat sejarah panjang bencana serupa di negara itu. Kalau melihat ke belakang, 17 tahun lalu, tepatnya tahun 2007, Israel kembali diguncang gempa berkekuatan 4,4 skala Richter. Gempa itu berasal dari wilayah Laut Mati dan sempat dianggap sebagai salah satu peristiwa seismik terbesar di Israel dalam beberapa tahun terakhir. 8 tahun kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli tahun 2015, gempa lain kembali terjadi. Episentrumnya juga berada di Laut Mati dengan kekuatan 4,2 skala Richter. Guncangannya tidak hanya terasa di Israel tapi juga sampai ke Yordania. Beberapa bulan sebelumnya, gempa dengan kekuatan antara 5,1 hingga 5,5 skala Richter sempat mengguncang wilayah selatan Israel. Pusat gempa berada di Semenanjung Sinai. Lagi-lagi meski skalanya cukup besar, gempa itu masih bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Di saat dunia bersaksi atas ketidakadilan yang terus berlangsung di tanah Palestina, alam tampaknya mulai ikut berbicara. Tak lama setelah rentetan serangan terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza, guncangan keras terasa di wilayah Israel. Gempa bumi terjadi bukan hanya satu, tapi disusul oleh beberapa gempa susulan yang menambah ketakutan di hati warga. Namun yang terasa lebih mengguncang bukan hanya tanah yang retak, tapi makna yang tersembunyi di balik peristiwa itu. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini peringatan? Sebab bencana ini tidak terjadi di tempat biasa, melainkan mengguncang tanah yang selama ini digunakan untuk menindas dan merampas hak orang lain. Bahkan beberapa ulama dan tokoh spiritual mengatakan bahwa ini bukanlah gempa biasa. Ini adalah jeritan bumi. Sebuah reaksi dari alam semesta terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel selama puluhan tahun. Bumi pun tampaknya menolak untuk diinjak oleh tangan-tangan penindas. Tanah yang selama ini dijadikan ladang kekejaman dan penjajahan akhirnya bergolak seakan ingin mengusir langkah-langkah angkuh yang mencemarinya. Getaran itu bukan sekadar fenomena geologis, tapi sebuah simbol bahwa bumi sudah muak. Ia tak lagi sudi menopang kaki-kaki yang menindas, tangan-tangan yang menumpahkan darah tak berdosa, dan suara-suara yang membungkam kebenaran. Selama ini rakyat Palestina terus berdoa. Mereka terjepit di antara reruntuhan, tetap mengangkat tangan ke langit meminta keadilan. Dan mungkin kali ini Allah menjawab lebih dulu. Mungkin bumi merasakan luka mereka lebih dalam daripada para pemimpin dunia yang diam. Bumi bergerak bukan karena lempeng tektonik semata, melainkan karena ia sudah tak tahan menanggung dosa yang terus-menerus dilakukan di atas permukaannya. Ketika seluruh bangunan runtuh dan ketakutan menyelimuti wilayah Israel, ada satu pesan yang terasa jelas. Hentikan kezaliman atau kami sebagai bagian dari alam ini akan menolak keberadaanmu. Apakah mereka akan mendengarnya atau justru terus menantang alam seolah-olah mereka bisa menguasai segalanya, termasuk bumi yang diinjak? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, bumi tak lagi diam. Ia mengirimkan pesan keras melalui retakannya, melalui gemuruhnya bahwa ia sudah muak dijadikan saksi kezaliman. Dan kini saat tanah terus bergetar, dunia pun ikut terdiam. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini adalah awal dari balasan yang lebih besar. Sebab jika bumi saja tak lagi sanggup menahan derita yang terjadi di atasnya, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Bumi telah berbicara dan itu bukan suara sembarangan. Itu adalah peringatan. Dalam video ini, kami mengulas kronologi kejadian, dampak gempa yang luar biasa,
serta rekaman-rekaman mengerikan yang terekam saat gempa berlangsung. Saksikan sampai akhir dan ambil pelajaran dari peristiwa besar ini. Azab itu nyata, dan bisa terjadi kapan saja, di mana saja.